Ini selalu menghadiri persidangan suami, selalu menyempatkan diri gitu ya. Hadir sih mulai dari tuntutan jaksa. Hadir pledoi dan sekarang ada balasan jaksa mulainya dari tuntutan jaksa. Nah, ini kan untuk kesekian kalinya Mas Faris ya. Kesekian kalinya. Kesekian kalinya Mas Faris itu. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya, menurut saya sih itu pertama karena awalnya mungkin nggak pergaulan ya. Karena dia bilang dia kena dari umur 14 tahun. Oh, ada dia. Mungkin dari pergaulan awalnya. Tapi setelah kecanduan, Terus ngucapin ulang tahun, ya kan? Terus ngucapin ulang tahun. Aduh, bilang balasin lah. waktu ketiga direhab selama setahun. Tapi ternyata rehab itu juga tidak membuat dia cedera gitu. Sempat berhenti 5 tahun. Berhenti 5 tahun. Total berhenti 5 tahun. 2 tahun terakhir. Satu setengah tahun terakhir dia pakai. Tahunnya kan dia. Nah itu sepengetahuan Mbak Marwanto. Ya. Jadi gimana? Dia itunya gimana sih? Jadi saya kecolongan. Jadi waktu jadi penanggung jawab di RSKO, itu kan saya terus jagain dia karena dokternya bilang masa kritis itu 2 tahun. Ya walaupun sudah direhab, tapi masa kritisnya 2 tahun. Jadi 2 tahun itu dijaga sih. Nah 2 tahun itu kita jaga ketat. Yang ketiga kita jaga ketat. Udah tinggal terakhir. Kita mulai lengah kayaknya. Jadi melihat dia sudah berubah total selama 3 tahun. Udah pulih ya maksudnya selama 3 tahun lebih lah. Nah tahun keempat itu kita mulai lengah. Jadi dia bisa keadaan di mana misalnya ada show di Bandung dia bisa pergi sendiri, ada show di jazz festival di mana dia bisa pergi sendiri. Kalau dulu selalu didampingi oleh manajemen. Jadi kecolongannya di sini. Kalau Mbak sendiri nggak pernah dampingin dengan kejadian pertama kedua itu nggak ketat terus dampingin kemana-mana? Saya mendampingi itu di Ketiga. Jadi kemana-mana show apa sekarang mulai dampingin pas itu. Gimana? Ya begitu yang ketiga itu kemana-mana begitu show manggung segala macam dampingin ya gitu. Itu memang 2 tahun kan harus didampingi terus, harus dijaga. Nah itu didampingi. Kita manajemen ada 4 orang, jadi saling kerja sama aja gitu, saling bantu untuk menjaga dia. Dan saat itu memang mungkin dia belum ketemu teman yang ngajakin dia gitu. Jadi kalau saya sih ceritanya dia ketemu teman lama atau ketemu orang lama terus kenal lagi. Itu mungkin ditawarin atau apa dan dia mau akhirnya mungkin dari situ. Jadi narkobanya tuh hanya sebatas ganja atau lebih dari itu? Sebagai apa? Hanya sebatas ganja atau lebih dari itu? Oh kalau yang pakai ganja dan sabu kan? Sabu ya. Itu kasus yang ketiga juga ganja sabu. Sekarang juga Sabu juga. Artinya udah susah. Nah, aja lu kan. kecanduannya sudah Bukan DP, menurut saya ya. bukan DP ya, DV. Setelah pengalaman yang ketiga kemarin, kecanduannya memang sudah susah untuk Dilepaskan ya. dihentikan. Mohon maaf kalau Mbak Permata sebagai istri kan Saya pendampingnya selama 7 tahun. 7 tahun. Dia sudah cerai. Saya mendampingi selama 7 tahun. Artinya masih secara pribadi ya, secara pribadi dampingin ya. Nah itu apa yang membuat Mbak Permata terpanggil untuk terus mendampinginya gitu? Saat itu memang saya melihat dia berubah ya.
Saya melihat dia berubah setelah dari rehab, dia berubah gemuk, terus pola pikirnya juga beda dengan waktu dia masih pakai. Terus untuk siap show juga bagus performancenya gitu ya. Iya. Jadi saya rasa ya memang dia pantas untuk dapat kesempatan lah. Pantas untuk dapat kesempatan. Oke. Ya, kalau dilihat Mbak begitu setia mendampingin ya gitu. Itu nggak kapok, nggak trauma, atau mengatakan lo lagi bikin gue susah istilahnya dan gitu. Oh itu ada dong. Itu waktu pertama ketangkap itu marah, saya marah. Saya kadang-kadang ketangkapnya di Bandung, saya di Jakarta. Saya marah, ya pasti kecewa lah. Kan kadang-kadang ada pemikiran kalau mau pakai lagi, mendingan dari dulu nggak usah ditolongin kan gitu kan. Gitu. Kan mendampingi dan mengurus orang yang itu tidak mudah. Betul. Itu nggak mudah. Emosi labilnya, masuk 4 tahun. halusinasinya. Adiksinya sudah selesai bila habis, tapi kan ada halusinasi, emosi yang tidak stabil. Dan itu kita dampingi itu tidak mudah. Jadi pas anak kenal lagi, kita tuh mikirnya umur udah segini ya. Dulu aku sekarang masih 59, sekarang udah 66 setengah. Ya rasa kecewa dan menyesal tuh ada. Tapi ya kalau dilepasin juga sidang sendiri gitu kan, ya kita punya empati ya, kita punya rasa kemanusiaan lah gitu. Yang mungkin kita tinggalin begitu aja. Karena ada dunia ini. Oke. Anak-anak sendiri gimana tuh? Kalau anak-anaknya kan ada 2 di Belanda, 1 di Jakarta. Oh, 2 di Belanda? Iya. Yang kembar ya? Yang kembar. Kembar di Belanda? Di Belanda. Itu di Jakarta. Kerugiannya hampir 100. Yang saya dengar sih ya memang mereka ya sama, marah, kecewa, tapi tetap berharap ayahnya kali ini benar-benar berubah. Mengingat umur juga sih, kita semua berpikir mengingat umur. Udah deh gitu, mau ngapain lagi? Orang lain aja yang nggak pakai narkoba, banyak sakitnya kan. Di umur sekian kan banyak sakit ini sakit itu. Ini apalagi ditambah dengan umur apa lagi gitu. Oke Mbak, kalau ini nanti misalnya divonis berat, apa tanggapannya? Atau kata-kata divonis berat tapi tetap ada rehabilitasi segala macam. Nah ini apa tanggapannya? Kalau divonis berat, kami ya merujuk pada perkataannya Mas Faris. Selama ini kan setiap di interview dia bilang bahwa dia menyerahkan semuanya kepada keputusan hakim dan jaksa, keputusan jaksa dan hakim. Dia akan ikuti semua. Jadi kalau Mas Faris sendiri sudah bilang begitu, ya kita juga masuk keras juga sama, kita ikutin aja. Ikutin aja ya. Berapapun vonisnya, udah resiko harus beliau yang tanggung. Gitu. Iya, dan dia sendiri memang sudah ikhlas, sudah pasrah ya. Berapapun vonisnya akan dia jalani. Terima kasih matur nuwun Bang.